Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Abi Hanif selaku dosen pengampu mata kuliah materi PAI SMP SMA. Di sini saya Muhammad Andri Kurniawan akan mempresentasikan mapping saya yang berjudul mengenai ayat tentang hubungan kehidupan dunia dan akhirat. Untuk materinya di sini saya mengambil pada mata pelajaran Al-Quran Hadis kelas 8. Oke, langsung saja untuk materinya. Ayat tentang hubungan kehidupan dunia dan akhirat terdapat di Quran Surat Al-A'la ayat 14-19. Terdapat juga di Quran Surat Al-Qasas ayat 77 dan terdapat juga di Surat Ali Imran ayat 148. Untuk yang pertama, Quran Surat Al-A'la surat ke-87 ayat 14-19. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Inna hadza lafis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Yang artinya, qad aflaha man tazakka, sungguh beruntung orang yang menyucikan diri dari kafiran, wa dzakara isma rabbih fasalla, dan mengingat nama Tuhannya lalu dia sholat. Bal tu'thirunal hayatad dunya, adapun kamu orang-orang kafir yang mengutamakan kehidupan dunia. Wal akhiratu khairu wa abqa, padahal kehidupan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Inna hadza lafis suhufil ula, sesungguhnya penjelasan ini terdapat dalam suhuf lembaran-lembaran yang terdahulu, suhufi Ibrahim wa Musa, yaitu suhuf yang diturunkan kepada Ibrahim dan Nabi Musa. Quran Surat Al-A'la surat ke-87 ayat 14-19. Isi dari kandungan surat ini yaitu, orang yang beruntung adalah orang yang beriman kepada Allah SWT. Orang yang beriman selalu menyucikan diri dari akhlak tercela dengan mengikuti perintah Allah dan Rasul-Nya. Mereka senantiasa mengingat Allah, melaksanakan sholat dan berdoa kepadanya dalam keadaan senang maupun susah. Kemudian kehidupan dunia dianggap sebagai ujian keimanan, sehingga orang beriman selalu berusaha beramal soleh untuk kehidupan akhirat. Orang beriman menggunakan jiwa, raga, dan hartanya untuk bekal menuju kehidupan akhirat nanti. Lalu walaupun mendapatkan nikmat yang banyak, mereka tetap bersyukur dan menggunakan harta di jalan Allah, serta tidak hidup berfoya-foya. Tujuan utama kehidupan adalah beribadah kepada Allah, sedangkan dunia hanyalah sarana untuk mencapai kebahagiaan akhirat. Kemudian orang kafir lebih mementingkan kesenangan dunia daripada kehidupan akhirat. Mereka cenderung memiliki gaya hidup materialistis, hedonistis, dan konsumtif yang memperhatikan perintah dan larangan Allah SWT. Dan yang terakhir, perilaku tersebut dapat merugikan manusia baik di dunia maupun di akhirat, sehingga orang beriman harus menjauhinya. Kisah tentang orang beriman dan orang kafir ini juga dijelaskan dalam kitab-kitab terdahulu seperti dalam suhuf Nabi Ibrahim dan Nabi Musa, agar menjadi pelajaran bagi manusia kelak nanti. Kemudian ayat tentang hubungan kehidupan dunia dan akhirat terdapat di Quran Surat Al-Qasas surat ke-28 ayat 77. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fima ataka Allahu ad-daral akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Shadaqallahul azim. Artinya, dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu pahala negeri akhirat, tapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia. Berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Quran Surat Al-Qasas surat ke-28 ayat 77. Isi dari kandungan surat ini yaitu, Quran Surat Al-Qasas ayat 77 menjelaskan bahwa kehidupan dunia dan akhirat saling berhubungan. Dunia merupakan sarana untuk mencapai kebahagiaan di akhirat. Manusia diperintahkan mencari kebahagiaan akhirat tanpa melupakan kewajiban di dunia.
Kemudian dalam tafsir ayat tersebut Allah memberikan 4 nasihat kepada Qarun dan kaumnya, yaitu yang pertama menggunakan harta di jalan yang benar, yang kedua tidak melupakan kehidupan dunia, yang ketiga berbuat baik kepada sesama, dan yang terakhir tidak berbuat kerusakan dan kejahatan di bumi. Kemudian ayat tentang hubungan kehidupan dunia dan akhirat terdapat di Quran surat Al-Imran surat ketiga ayat 148. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'atahumullahu thawabad dunya wa husna thawabil akhirah wallahu yuhibbul muhsinin. Shadaqallahul adzim. Artinya, maka Allah menganugerahi mereka balasan di dunia dan pahala yang baik di akhirat. Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Quran surat Al-Imran surat ketiga ayat 148. Isi kandungan dari surat ini yaitu ayat ini menekankan bahwa Allah SWT mencintai hamba-hambanya yang memiliki sifat ikhlas dan sabar dalam menjalankan perintahnya, senantiasa berbuat baik, muhsin kepada sesama manusia. Orang yang berbuat baik dan beribadah dengan sesungguh-sungguh akan mendapatkan keuntungan nyata selama hidup di dunia, antara lain kesehatan dan kebahagiaan, kecukupan harta dan keberkahan hidup, ketenangan batin, serta rasa normal dari orang lain, terbukanya pintu rezeki. Berlaku di dunia berbanding lurus dengan balasan di akhirat. Balasan terbaik yang dijanjikan Allah SWT adalah pahala kebaikan yang berlipat ganda, yaitu Allah SWT surga sebagai tempat kembali yang abadi atas amal soleh yang dilakukan selama hidup. Kemudian yang terakhir yaitu menerapkan isi kandungan dari ketiga ayat tersebut. Yang pertama, menjadi mukmin yang pandai bersyukur atas segala nikmat yang telah diberikan Allah SWT. Yang kedua, menjauhi gaya hidup materialistis, hedonistik, dan konsumtif, dan menjaga keseimbangan hidup di dunia dan akhirat dengan cara giat beribadah dan beramal soleh. Kemudian ada juga hikmah yang akan kita dapatkan dari kandungan ayat tersebut. Yang pertama, dicintai oleh Allah SWT dan sesama manusia. Kemudian hidupnya akan tentram dan bahagia karena selalu bersyukur serta merasa cukup terhadap rezeki yang diberikan oleh Allah SWT, dan akan ditambah nikmatnya oleh Allah SWT, serta dapat menjaga keseimbangan kehidupan dunia dan akhirat. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.